Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Wulan Setiarti. Alhamdulillah Bunda dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk menjadi pejuang sehat. Masya Allah, tabarakallah. Seperti kita menjalani kehidupan ini, banyak bersyukur, banyak pasrah kepada Allah. Tapi ada juga yang banyak mengeluh. Padahal banyak mengeluh itu ada sebagian dari penyakit hati. Tonton video Bunda sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Penyakit hati, apa ada hubungannya dengan hidup sehat, Bun? Pasti ada. Kenapa? Karena Bunda selalu bilang yang harus diperjuangkan dalam hidup ini untuk menjadi sehat lahir batin ada 3. Perbaiki pola makan, perbaiki pola pikir, dan perbaiki pola tidur. Nah, Bunda mau mengupas tentang penyakit hati. Penyakit hati ini adalah berhubungan dengan akhlak kalau menurut Islam. Kenapa? Karena ini sebagian dari, misal nih kita punya rasa iri, dengki, hasad, ambisi, terus sulit memaafkan orang lain, tidak bisa minta maaf gitu. Nah, ini adalah penyakit hati. Apapun hubungannya dengan hidup sehat. Penyakit hati ini berhubungan dengan pikiran. Ketika kita berpenyakit hati, pikiran kita tidak tenang. Yang seperti mudah frustasi, overthinking. Ketika pikiran kita tidak tenang, tidur kita tidak berkualitas. Nah, bagaimana kalau tidur tidak berkualitas? Pasti imun tubuh kita menurun. Nah, ketika imun tubuh kita menurun, metabolismenya juga tidak baik. Rata-rata orang yang punya berpenyakit hati, salah satu penyakitnya adalah GERD atau MAH. Tidak cuma itu, bisa penyakit degeneratif yang lain, misalkan darah tinggi, hepatitis, ginjal, kanker. Semua itu berpengaruh sekali dengan pikiran. Nah, makanya Bunda bilang akhlak. Di dalam Islam ini penyakit hati berhubungan sekali dengan akhlak. Ini yang harus diperbaiki. Bagaimana caranya, Bun? Pasrah sama Allah. Menerima semua keadaan yang diberikan kepada Allah. Menerima orang lain apa adanya. Memaafkan orang lain. Supaya kita tidak overthinking. Supaya kita tidak berpikir negatif tentang orang itu. Atau mudah frustasi ketika Allah memberikan cobaan kepada kita. Kenapa saya? Nah, kenapa saya ini membuat kita itu semakin frustasi? Ini yang harus diperbaiki. Bagaimana caranya selain pasrah, berusaha selalu zikrullah. Jadi sering berzikir, pasrah kepada Allah. Tidak mudah. Iya, memang tidak mudah. Tapi kita bisa belajar. Berproses itu tidak 1 hari 2 hari, bahkan ada yang bertahun-tahun, bahkan mungkin menjelang umur 50 baru bisa atau 40. Tapi bukan hasil yang kita lihat. Berproses ini ada nilai pahala dari Allah. Bagaimana caranya berproses? Memang tidak bisa langsung, pelan-pelan. Ketika kita ada ujian dari Allah atau cobaan dari Allah, jangan menolak, tapi kita berpikir bahwa mungkin ini dosa-dosa kita. Banyak istighfar, banyak membaca, banyak mendengar cerita dari kisah nabi-nabi yang terdahulu. Nah, itu sebagian dari menerima ujian, menerima cobaan. Dengan berzikir kita berlatih. Ketika kita berpasrah pada Allah, imun tubuh kita semakin meningkat. Dan insya Allah metabolisme tubuh kita semakin membaik.
tidak ada kata GERD atau MAH. Karena kita bisa menerima. Kenapa Bun? Berpengaruh. Iya, karena kalau kita stres, tidak bisa menerima keadaan, malas makan. Jangankan ke dapur, makan aja sudah tidak dipikir. Jangankan milih makanan sehat, mungkin yang ditemui itu yang dimakan. Karena terlalu berpikir kenapa saya. Akhirnya muncullah ini MAH atau GERD. Jadi yang kita harus perbaiki mental kita, akhlak kita. Tapi ingat teman-teman, bahwa kehidupan ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Menerima semua takdir Allah. Semakin kita diberi ujian, semakin kita naik tingkat. Semakin kita berproses, semakin kita diberi pahala sama Allah. Jadi sakit itu bisa diobati dengan pikiran kita, bisa diobati dengan dapur kita. Doktermu adalah dirimu sendiri. Obatmu adalah dari makananmu. Obatmu adalah dari makananmu. Bagaimana? Jelas iya. Karena apa yang kita makan bisa menjadi racun kalau kita makannya tidak sehat. Contoh nih, semua dimakan. Ada nasi, tepung, pizza, donat, bakso, mie, semua masuk tanpa saringan. Bagaimana kita tidak sakit? Sementara semua yang masuk di dalam tubuh adalah racun. Memang iya halal, tapi kita harus ingat yang kita makan adalah halal dan thoyyib. Yang halal dan baik untuk tubuh kita. Menyembuhkannya bagaimana Bun? Mendetok tubuh kita, membersihkan racun-racun yang di dalam tubuh dengan makanan yang baik. Apa makanan baik? Sayur dan buah. Ketika kita memberikan tubuh kita dengan banyak asupan sayur mentah dan buah, insya Allah racun-racun yang di dalam tubuh segera hilang dan diberi kesehatan. Karena apa? Karena mental kita sudah baik, akhlak kita sudah baik, kita sudah menerima semua kehendak Allah, takdir Allah. Kita menerima semua yang diberikan Allah kepada kita, ujian misalnya. Dengan pikiran yang pasrah, dengan pikiran yang baik, dengan makanan yang baik, insya Allah kita akan sehat. Jadi teman-teman yang di luar sana yang lagi sakit, apapun sakitnya, penyakit degeneratif ataupun separah apapun penyakitnya, jangan putus asa. Jangan tergantung obat. Ayo semangat. Semangat untuk bisa menjadikan makanan sebagai obatmu. Kenapa Bunda bercerita seperti ini? Karena alhamdulillah Bunda ada kelas hidup sehat di setiap bulannya. Selalu yang nomor 1 adalah GERD dan MAH. Dan penyakit degeneratif yang lain. Tapi qadarullah dengan wasilah hidup sehat, banyak teman-teman itu yang sehat dan sembuh dari sakit. Bahkan ada yang sudah kanker payudara, kanker rahim, stadium 3 lebih, ada yang stadium 4, tidak mau operasi, tidak mau medis, hanya mengandalkan makanan sehat. Alhamdulillah mereka baik-baik saja. Yang penting pikiran kita. Tapi ada juga yang medis dengan makanan sehat. Boleh semua kita lakukan, yang penting kita ikhtiar. Jadi intinya ya teman-teman, makanan bisa menjadi racun dan makanan bisa menjadi obat. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah tidak cuma teman-teman yang ada di kelas hidup sehat by Bunda Wulan ya. Bunda sendiri sakit sembuh juga dengan cara mendetok tubuh, memberikan makanan-makanan yang terbaik untuk tubuh dengan konsumsi sayur dan buah. Masya Allah. Tunggu video-video Bunda selanjutnya ya.
insya Allah Bunda akan mengupas satu persatu tentang penyakit ini, makanannya apa, dan bagaimana cara menyembuhkannya. Tapi insya Allah semua itu adalah atas izin Allah. Bukan dari Bunda, bukan dari pola hidup sehat yang Bunda lakukan, tidak. Semua atas izin Allah. Pola hidup sehat ini hanya wasilah untuk menjadi sembuh. Jadi nomor satu, tetap berdoa. Masya Allah. Tapi semua produk-produk Allah yang diberikan kepada kita untuk yang kita makan, itu adalah karunia dari Allah. Jadi teman-teman tidak usah berkecil hati, tetap semangat ya. Semoga video ini bisa menginspirasi, bisa menjadi penyemangat teman-teman. Jangan lupa tetap tekan tombol loncengnya supaya tahu notifikasi Bunda memberikan video yang terbaru. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman semua diberi kesehatan, diberi semangat dan keyakinan untuk bisa menjadi pejuang hidup sehat. Insya Allah tetap sehat. Salam sehat, langsing itu bonus. Assalamualaikum.